innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis taklim Masjid Maninjau Assalam yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang telah diberikan kepada kita kada kehitungan. Jadi setiap saat kita bersyukur kepada Allah. Walaupun setiap saat, setiap detik kita bersyukur terus, masih aja lagi kada kawa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai Allah Ta'ala yang ada pada kalian itu la tuhsuha, ikam kada kawa mahingga akan. Nikmat mata aja, sebiji mata beribadah pian sampai 500 tahun, sebiji mata aja. Mata, nikmat mata, belum lagi yang lain, nikmat iman, nikmat Islam. Jadi kita bersyukur aja terus. Kalau ikam kada percaya ujar ulama, coba misalnya mata ikam berapa jam, ikam sejam aja kada melihat, tutup mata sejam kada melihat, anyar tahu tuh betapa hebatnya nikmat mata itu. Nah kada sejam kita kada melihat, bawa berjalan ke pasar Rahmat atau kemana situ, macam. Jadi banyak nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah terbesar adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai mata ini kan rahmat, telinga rahmat, semua rahmat. Tapi sumber daripada rahmat itu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya mari kita membaca salawat kepada beliau sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Kita dijadikan disayangi Allah Ta'ala. Sayangnya Allah Ta'ala itu dititipkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita baca salawat kepada beliau. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawa wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berkata, al-buhuru arba'atun. Laut itu 4 macam. Al-hawa bahrul dzunub. Yang pertama hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah lautannya dosa. Jadi dosa. Jadi hawa nafsu itu wadahnya dosa bakunyong. Hawa nafsu kita aimilanun nafsu ila syahawatiha min ghairi talabi syar'i jami'il dzunubi. Jadi condongnya nafsu tadi kepada syahwatnya. Jadi nafsu yang memperturutkan hawa nafsu. Kemudian hawa tadi lautannya dosa. Wan nafsu, dan diri tadi, nafsu tadi bahrus syahwat, lautannya syahwat. Lautannya syahwat. Wal mautu, adapun mati, yang ketiga mati bahrul a'mal. Bahrul a'mar, mati itu adalah lautannya umur, ya. Mati itu lautannya umur. Wal qabru bahrun nadamah, kubur itu adalah
lautannya penyesalan. Banyak kalau orang dikubur tuh, ya Allah, ulun hendak bebulik lagi, hendak beramal soleh, kada kawa jalla ta'ala, itu pandirikam aja. Ada lagi orang, ya Allah, ulun hendak bebulik supaya ulun kawa bersedekah sekali barang waktu sugih, waktu di dunia kada pernah babari. Nah itu. Jadi wal qabru bahrun nadamat. Kubur itu adalah, atau alam barzah itu antara dunia dan akhirat, antara dunia dan akhirat yang menengahi yaitu kubur, alam barzakh. Nah ketika di kubur itu, disitulah tempat penyesalan, menyesal benar kita. Kenapa bahari aku kada berhimat jar? Nah, menyesal mana kawa lagi, sudah dikubur. Penyesalan kada ada lagi manfaat, tiada guna penyesalan kemudian. Menyesal kemudian kada ada berguna. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Menyesal badahulu, menyesal kemudian tidak ada menyesal badahulu. Kenapa bahari aku di dunia kada berhimat? Ada diceritakan orang yang memberi roti jar, memberi roti, lapar benar sidin, anda dimakan sini sebiji roti, ada orang minta, lapar juga, bari sidin separuh seorang. Imbah mati melihat pahala memberi separuh roti tadi tuh, begitu besarnya rahmat Allah Ta'ala diandak di sepanggal roti tadi. Coba tahu jar waktu hidup semalam kubari akan beratan roti itu. Itulah tantangan kita, diuji memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata pian ditampayakan, dilihatakan secara kasat mata, pahala dari ibadah yang kita gunakan, satu saja ibadah kita menyambat Allah aja tuh ditampayakan, ya pian hendak mati dunia ini ditinggalkan, hendak beribadah aja. Itulah hikmahnya, supaya kita ini ada dinamika hidup kita, sambil kita bercari, sambil kita beribadah, bercari beribadah, tapi jangan sampai hati kita ada di bercari itu, di ibadah yang ianya. Karena ajaran agama kita kada pernah mengajarkan kita untuk singgah di dunia ini, untuk cinta di dunia ini, kada ada. Nah itu yang kita latih terus, kita andaki hati akhirat. Jangan sampai pian kena racuni otak pian. Ini negara kita mundur karena mayoritas Islam, makanya mundur. Kada kayak Amerika, kada kayak Jepang, kada kayak Jerman. Kayak itu kalau pian diracuni orang pian bungulinya, diracuni, teracuni. Sebagaimana contohnya juga malam Jumat tuh sudah kita asli kena racun, sudah itu racunnya sudah terpakai beratan. Malam Jumat adalah malam bahantu. Ya kalau tuh Priday, film Priday, ingat kalau bahari Priday malam Jumat diandaknya, karena memang bubuhannya tuh diandakinya kayak itu, padahal malam Jumat tuh malam penuh barokah. Mbak minta maaf lah, ulun kada bermaksud berceroboh-ceroboh nih lah, ini kan lillahi ta'ala, ulun sambat lillahi ta'ala. Orang kada mau berkumpul dengan bini orang tuh, aku jar kada mau berkumpul awan bini karena malam Jumat malam beribadah jar, kada maunya berkumpul awan bini suami istri, kada mau. Padahalnya kada tahu itu beribadah juga, berkumpulan bini itu kada pahaminya. Maka malam Jumat ini memang malam ibadah, bukan malam hantu. Kalau malam hantu itu malam Minggu. Malam Minggu saya tidak mengarah ke agama tertentu lah, saya manukan ke malamnya itu, karena identik malam Minggu itu tempat maksiat, rancak bubuannya maksiat. Ditambah lagi sekarang malam Kamis, malam ladies. Nah tuh ya diracuni kalau kita tuh. Nah termasuk Islam ini mundur gara-gara apa? Negara mundur gara-gara Islam? Kada, justru maju. Pian tahu lah perkembangan. Kalau kita lihat sejarah sebelum abad ke-8 itu, tahu apa? Abad ke-15 itu kan, setelah abad ke-15 itu dilihat kemunduran Islam. Oh maju benar perkembangan Islam, karena mereka menjalani ajaran Islam sesuai dengan ajaran Islam. Kalau kita wayah ini kan ajaran Islam, imbah sembahyang koler bagawe. Kalau
ada orang coba takon nih dengan aja, ada kawalnya orang apakah itu orang barat, aku nih jadinya tinggal mengucap syahadat aja, ajaran Islam itu sudah kugawi, kebersihan, kedisiplinan dan lain sebagainya. Orang barat ini pakainya, kita bukan ajaran Islamnya yang maulah mundur Islam, orangnya yang maulah mundur Islam, mau membikin mundur negara itu. Nah tapi kita kata segitunya, ada kita ini kan persiapan ke akhirat yang ianya kita persiapkan diri kita untuk akhirat, jangan untuk kemajuan aja. Ayo anak pian tuh, siapa di sini? Ayo maju sini. Yang anaknya begawi di bank atau pian yang begawi bank, bos bank, preyo kalau ini. Yang kalau umurnya sampai, ayo mana maju ikam? Atau Singapura kah di situ? Negara maju. Untung kita alhamdulillah benar kita hidup di Indonesia ini. Untung benar. Adakah nyamannya kita beribadah sini? Adakah pian pernah diganggu beribadah? Adakah sembahyang nyaman, beribadah nyaman? Apalagi anak disyukuri. Syukur di mana? Tampulo nyamannya di dunia. Sembahyang subuh kada dihalangi, nyaman. Kadang-kadang kita sembahyang ada orang membawakan nasi bungkus. Ya kalau tuh nasi kotak. Kada kawapang dimakan nasi bungkus, nasi kotak tuh. Nasinya berkotak-kotak atau nasi bungkus. Kan nyamannya, ada yang menunjuki kita beribadah nyaman di Indonesia ini, nyaman. Di Masjidil Haram pang nyaman lah. Itu tergantung kita aja pang. Diburu orang taros ya kalau tuh. Ya saya ya hajat pindah, suruhnya pindah, orang memang orang banyak bakajal, banyak hendak juga. Mau ada kita ini nyaman benar beribadat, udaranya nyaman, pasnya. Tinggal bersyukur aja lagi. Nah jangan sampai kita keracunan otak kita, ya. Lalu kena akhirnya pendidikan agama kada lagi diutamakan karena menghambat kemajuan. Kada sama sekali kada menghambat kemajuan. Justru itu ya, justru itu mendukung kemajuan, mempercepat kemajuan. Bayangkan kalau kada ada ajaran agama, habis culas semua. Sedangkan ajaran agama aja melekat pada diri mereka itu banyak yang culas. Ya Allah tuh, anggaran negara tuh berapa triliun itu yang diambil bubuhannya yang culas-culas tuh kan banyak juga tuh. Ma pian memfitnah kada memfitnah, memang dasar kayak itu. Pian mungkin biar kada manu tahu sudah semuanya ya tahu rakyat kita. Hendak dianui. Cuma kita alhamdulillah kehidupan beragama kita kada diganggu, alhamdulillah kada terganggu. Paling-paling 1-2 bandara yang muntungnya yang kada dijaganya sudah hai. Nah, sudah hai. Paling-paling kan menteri agama yang bepandir kadang-kadang sini terpeleset ya kalau masalah azan semalam tuh sarik banar ulun. Nah yang baru-baru ini mungkin kada boleh kita kecuali fakta, jangan juga kita umpat-umpatan di medsos bangsat banarnya jar. Menteri agama tuh jar. Manui kan saya ujar menteri agama kayak ini ulun perlu juga kan fair, kita jujur apa, jangan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kita kebencian dengan orang itu kada berbuat adil. Menteri agama kemarin bepandir kayak ini. Saya ujarnya ibu profesor ini ya, waktu dihiganya astagfirullah, saya jarnya merasa terganggu. Ini anulah jangan ambil kesimpulan dulu pian lah. Saya merasa terganggu. Saya merasa terganggu dengan bacaan profesor doktor ini ke rektor IAIN manakah, merasa terganggu. Ujar ini jualah aku kada reda bubuannya memotong lagi. Jadi ujar menteri agama kayak itu, saya merasa terganggu ujar Sidin. Lalu bubuhannya kan dipotong kayak itu kalau isinya. Lalu berkesimpul astagfirullah jar menteri agama salah. Jangan dulu untuk yang ini, untuk yang inilah. Jangan dulu. Ulun kan orang kampus juga. Mungkin pandiran menteri agama tuh nang kayak ini nah. Lah bagusnya ini nah. Ibu profesor nih nah. Rektor IAIN nang kaya-kaya orang di majelis kaya-kaya
anu nyai nang kaya-kaya wali kawanya inya nah kawanya inya waktu kita baacaraan nang kaya ini kalau dibahasakan anu tuh kawanya inya ba istighfar ba alhamdulillah bertakbir Allahu Akbar sidin kan terbaca-baca kayak itu kawanya kayak itu. Jadi aku memikirkan benar artinya luar biasanya nang ini nata ganggu benar aku terpikir benar hebatnya profesor kayak itu maksud sidin tuh makanya hati-hati juga di medsos tuh di medsos tuh hati-hati benar di HP ini jangan langsung diasi kasihan pulang kalau Menteri Agama kada mungkin pang sidin ulun kira itu anu aja asumsi perkiraan ulun kayak itu maksud Menteri Agama. Tapi waktu sidin menyambat azan yang gonggongan anjing itu nah itu maka kita sarik benar dengan Menteri Agama itu sampai ulun sumpah hijau kalau Menteri Agama walaupun ulun bawahannya tapi untuk satu ini kita bela jangan sampai kebencian kita kepada orang kada bisa berbuat adil. Nah ini semua kita jaga semua. Nah untung kita kehidupan beragama di Indonesia ini. Untung benar negara kita ini. Jadi kubur tadi adalah lautannya segala penyesalan, yaitu alam barzah. Kubur itu al-fasilu bainad dunya wal akhirah. Kubur itu yang membatasi antara dunia dengan akhirat. Antara dunia dengan akhirat itu ngarannya kuburan, alam barzakh ngarannya. Jami'ul anwa'il ghumum allati yatamanna sahibuha annaha la taqa. Jadi kena penyesalan itu adalah segala macam duka cita, pengaduan, penderitaan di kuburan. Penyesalan itu yang orang menyesal tadi hendaknya jangan terjadi yang ini nah penyesalan ini. Tapi ujar Martapura sayup sudah terlambat sudah ada di kubur kayak apa membeli ke. Makanya dibaiki pintarai sama-sama ulun kayak itu juga pian kayak itu juga. Kalau sebelumnya kan ulun nangis-nangis kalau nih mana sekarang alhamdulillah sekarang karena kerancakan nangis supan jo lawan pian. Artinya diperbaiki ya kelakuan kita. Minta ampun maaf yang beratan, yang lanji minta maaf, yang lanji ampihan sudah lanji. Ya kalau lanji aja ampe apalagi berzina, ampe sudahnya minum ampe mabuk bila lagi ampe. Amun yang kayak itu ke kuburan bakalan ngali babulik kayak apa? Nang kayak apa caranya banyak minta ampun lawan Allah Ta'ala selesai. Minta ampun diperbaiki sisanya. Jangan tergoda dengan dunia tadi. Jangan tergoda dengan orang yang hebat berpandar itu. Bahwa ini kita di dunia ini harus maju. Tahu siapa garang ada orang Islam kada pernah melarang orang belajar teknologi. Yang dilarang dalam Islam itu jangan sampai dunia ikam andak di dalam sini. Dunia jangan sampai diandak di dalam sini. Rusak kena ikam, panjang kena angan-angan ikam. Kalau panjang angan-angan ikam, kena ikam menggawiang kada baik. Kalau dunia ikam andak di sini, dunia diandak di sini, dunia diandak di sini. Maksud diandak di tangan udah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dunia itu diandak sesuai dengan tempatnya. Kacamata di mana diandak? Di mata sini. Jangan diandak di dalam hati. Kitab di mana diandak? Di meja. Ya kalau tuh. Kursi di mana diandak? Jangan diandak di dalam hati. Diandak di ruang tamu. Duit di mana? Di barangkas, di dompet. Ya kalau tuh. Jangan diandak di sini. Mobil diandak di garasi, jangan diandak di sini. Bini diandak di kamar di mana kayaknya situ. Anak kayak itu juga kita cintai semua, cuma jangan diandak di sini. Kalau diandak di sini hancur kita karena Allah Ta'ala tidak menciptakan dua hati di dalam rongga tubuh kita ini, cuma satu aja. Di situ mengingat Allah, di situ juga mengingat dunia. Ketika dunia yang berataan itu kita parkir mobil diparkir di sini, rumah diandak di sini, maka tempat untuk mengingat Allah Ta'ala, maksudnya akhirat, kada ada lagi.
hibak di situ. Kalau sudah orang hibak di dunia, ngalihnya ngalih mendengar nasihat tuh hingga tersinggung. Jadinya mendengar nasihat tuh kecuali yang hebat bepender, maatur kalimat. Walaupun yang bepender itu dikeramputinya. Ada kita kan disuruh ma'amalakan, yang penting diamalkan gasan akhirat. Akhirat nih kita akan. Kalau sudah hati kita akhirat, selamat tuh. Hubbud dunya ra'su kulli khotiatin. Orang cinta dunia ini, apa arti cinta dunia? Orang itu merasa lambat lagi mati, itu cintawan dunia tuh. Angan-angannya tinggi banget. Kalau sudah itu, nah serba salah tuh. Itu modal orang. Itu berangkat dari itulah orang selalu melakukan kesalahan. Kalau orang hati akhirat selamat, kada bakalan taparaung lawan orang. Jangankan gesekan badan, gesekan mata, mulut, artinya tak kalahi di situ. Di hati aja kada lagi lawan orang. Kenapa? Hatinya akhirat. Nih amun aku manu orang nih ukurannya nih dimaapakan aja, salahnya sedikit juga, kada paling inya anu aja menyelip aja kena kada jua sudah hai kada usah dikejar bakal ahian akhirnya berumpakan. Gara-gara apa? Gara-gara akhiratnya kada ada. Amunnya akhir, astagfirullah ya, mata kajut aku, untung selamat, terima kasih ya Allah, mudah ninya selamat juga. Kan simple aja kayak itu. Ya Allah astagfirullah, dasar orang itu dulahnya aku tak kajut, astagfirullahalazim, mudah ninya selamat. Kita kan sudah nyambat, dasar orang itu kan menyambati sudah, ya Allah ampuni ulun, mudah ninya selamat juga, doakan. Kayak itu tuh. Kalau orang sudah hati akhirat, kalau orang hati dunia diselip orang balapnya bangsat, banyak aku dibalapnya itu. Apalagi yang babinian namun membalap, ulun emosi benar kalau babinian membalap. Babinian balap rating ke kanan belok ke kiri, itu babinian tuh. Ya Allah saya berlindung daripada perempuan kalau bawa motor rating ke kanan belok ke kiri, itu babinian yang di sana. Nah apalagi parutan bawa kendaraan, bawa HP, wah hati-hati pian tuh. Artinya kita banyak maklum lawan orang sudah mun akhirat nih. Itu tuh yang mulah kita kacau tuh. Dunia aja terus. Kada ada tuntungnya amun dunia terus. Kada kawa sugih itu, ya sugih aja dulu. Siapa gerang melarang ikam sugih? Yang dilarang itu ikam maandak hati ikam di dunia. Yang dilarang tuh ikam belumuran diri ikam dengan dunia yang kayak itu. Nah itu yang dilarang. Siapa gerang melarang sugih? Kada ada. Malah disuruh berduit supaya nyaman. Dengan banyak duit membangun masjid, kawa bawa umroh, kawa bahaji, kawa mau membangun pondok, kawa membantu anak yatim, fuqara wal masakin, membantu itu semua. Masih banyak jar sisanya. Bawa bini, bawa kawin, jangan takutan. Nah itu. Wal maqalatus saminah. Sudahkah? Belum lagi lah. Sudahkah masuk? Oh belum. Wal maqalatus saminah, maqalah yang ke-8, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu, wajadtu halawatal ibadah. Ujar Sayyidina Utsman, aku mendapatkan manisnya beribadah, nyamannya beribadah. Orang lezat benar beribadah tadi, nyamannya beribadah. Fi arba'ati asya'a, di 4 macam, di 4 sesuatu. Jadi pada 4 inilah aku merasakan nyamannya beribadah, ujar Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Awaluha fi adai faraidillah yasiruha wa asiruha. Yang pertama, nyamannya aku merasakan manisnya beribadah itu waktu menunaikan segala yang dipardukan Allah Ta'ala.
Nyaman benar. Pian bebinian, pian yang Pak Hajiudin nih, sudah kita tunjuk aja sudah Pak Hajiudin. Nyaman benar tuh sidin tuh beribadah. Nyaman tuh. Nyaman kalau tuntung. Coba pian yang biasa sembahyang nih, rasa gelisah kalau belum sembahyang. Kalau sudah sembahyang rana mau nyamannya. Itu itu kita orang biasa tuh, apalagi dan kayak pebuan para ulama yang soleh lah, manisnya beribadah fi ada'i faraidillah, yang mudah dan yang ngalih. Nyaman benar. Kenapa inya bisa menikmati yang dipardukan Allah Ta'ala, yang diwajibkan ibadah wajib nih, sembahyang, puasa, haji. Coba orang bahagia mun sudah tuntung tahallul nangisnya, ya Allah ulun kawa sudah beribadah. Haji itu kan karena jarang-jarang dilakukan. Sembahyang nih gin coba sekali setahun sekali kewajiban sembahyang tuntung assalamualaikum, bisa pian tersungkur menangis tuh. Kita sembahyang kan tiap 5 waktu. Sayyidina Utsman merasakan tuh sidin tuntung beribadah tadi, merasakan pada waktu melaksanakan segala yang diwajibkan Allah. Apakah kewajiban itu yang sifatnya ngalih ataupun yang mudah? Nyaman sidin, merasakan nikmatnya, merasakan manisnya. Wasani yang kedua, fijtinabi maharimillah sogiriha wa kabiriha. Yang kedua, merasakan nikmatnya halawatul ibadah. Nikmatnya beribadah itu jar Sayyidina Utsman, waktu aku menjauhi yang dilarang Allah. Nyaman benar, tapi ngalih di nafsu. Satu contohnya, tunggulah terbayang ke orangnya, biar aja ulun seorang aja sudah membayangkan diri orang. Contohnya kawa menjauhi penyarikan. Ya kalau orang penyarikan nih, kalau yang kada percaya, orang penyakiran nih tak langsung waktunya sarik tuh, waktunya sarik langsung jadi orang gila. Ya kalau kawa kita menjauhi, kita lawan ngalih kalau maulah. Pada saat kita digenjet orang sehingga kita bisa marah, maka itu bisa melebihi takaran kita sarik itu, melebihi takaran bisa bahamput kalau tuh. Bungulnya jar, kadang-kadang HP-nya seorang dia dihimpatakannya di dinding, mong jar sampai kena hancur HP-nya, minta duit juga. Jika banyak kah? Kalau yang di anu itu kan TV dihantarnya klub yang dianuinya. Inya mendukung Perancis kalah, hampasnya TV-nya kan, misalnya kayak itu. Gila kalau tuh orang. Penyarikanlah, jangan semua kita ada penyakit itu. Mudahan kawa menghilangkan, karena orang sarik itu menghancurkan, merusak iman. Sebagaimana madu yang dirusak oleh pahitnya jedam. Orang sarik. Nah, penyarikan itu karakter kalau tuh. Kawakah dihilangkan dalam seminggu? Kada kawa, seminggu kada kawa. Dilatih. Nengkai apa caranya? Nah, mutabaah dengan Nabi. Jadi apa aja yang hendak kita jauhi, hendak kita jauhi kelakuan yang kada baik, atau apa aja gawian yang baik hendak kita lakukan. Satu, apa aja gawian yang kada baik yang hendak kita jauhi, atau apa aja gawian yang baik yang hendak kita gawi, maka bayangkan Nabi kita, mutabaah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu anak sarik dilatih itu. Bayingat kita, ya Allah, Rasulullah kan pernah sarik. Lihat mulianya Nabi kita, sampai wayah ini Nabi dikuya terus. Kenapa? Kemuliaan sini memang sumber kemuliaan. Nah, hendak mulia, hendak cepat. Yang tadi penyarikan hendak cepat hilangnya penyarikan tadi tuh, hendak ngalih kalau tuh membentuk karakter tadi. Orang asal kada penyarikan lalu diulah, orang asal penyarikan lalu diulah, kada penyarikan lagi, itu memang harus dilawan. Nah, supaya kada melawan benar tuh, supaya nyaman tadi mengendalikannya, lalu paraki Nabi, ikuti Nabi, dekati Nabi kita, mutabaah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cepat tuh ampe sarik tadi. Cepat sarik.
Kalau upaya seorang pian, aku belajar tasawuf jar disuruh menghilangkan sarik, bahimat menghilangkan sarik, kena tebulik lagi, penyarikan tadi. Itu contoh. Begitu kada penyarikan nikmat banar sidin. Nafsu pang lah melawani hawa nafsu kalau tuh. Nah, jadi dua sudah. Waktu melaksanakan yang diwajibkan, merasakan nikmatnya beribadah. Yang kedua, waktu menjauhi yang dilarang Allah. Yang ketiga, ujar Sayyidina Utsman, wassalisa fil amri bil ma'ruf. Yang nyaman benar. Ma'ruf itu apa? Wa huwa kullu ma yuhsinu fi syar'i. Setiap sesuatu yang yahsunulah fi syar'i, yang bagus menurut syara, menurut agama kita yang bagus, ma'ruf tadi. Lalu kita menyuruh orang amar ma'ruf. Ini untung benar pejabat yang untung benar di sini, yang memegang pemimpin nih, nah, yang mengendalikan perintah. Oh, bubuhannya malam tahun baru saya perintahkan untuk masing-masing masjid baca Yasin. Malam tahun baru perintahkan amar ma'ruf. Nyaman sidin ya kalau saanuan, sekaltiman, gubernur, sesamarindaan, wali kota. Ajan sudah. Amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik. Amar ma'rufnya wabtigha bil ma'rufi fil amri bil ma'rufi wabtigha thawabillah, dan mengharap pahala dari Allah. Wa min atfil illah ala ma'luliha. Warabi fin nahyi anil munkar. Yang keempat, waktu aku melarang orang berbuat yang kada baik. Wa malaysa fi ridallah ta'ala min qaulin aw fi'lin. Mungkar itu yang kada diridhoi Allah, baik muntung ataupun perbuatan. Kita nahi mungkar, setelah kita nahi mungkar, tenang hati, sudah disampaikan nahi mungkar. Nah, jadi 4 Sayyidina Utsman yang merasakan nyamannya, manisnya ibadah. 1, waktu menjalankan perintah Allah. 2, waktu menjauhi larangannya. 3, waktu menyuruh orang berbuat baik. 4, waktu melarang orang berbuat dosa. Nah, mudah-mudahan hati kita ke akhirat aja sudah. Apalagi kalau sudah kita kada lagi produktif, ya. Kalau kayak ulun kan menjelang kada produktif lagi. Kalau sudah tuh 55 tahun, mungkin kalau 65 mulai sudah orang kada lagi mengiau tuh. 70 orang gin koler mengiau, sudah kada produktif lagi. Sudah di kamar aja lagi beribadah. Banyak ibadah aja lagi. Jangan banyak pikiran. Jangan menambah pikiran kita. Yang kita pikirkan Nabi aja lagi. Salawat ala Nabi. Ingat kebaikan Allah Ta'ala. Ingat rahmat Allah Ta'ala terbesar mengirim kita kepada kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Siang dan malam kita mengganang Nabi, baca salawat kepada Nabi. Wayah makanya kekanakan mumpung masih ada umur, ayo cepat belajar Quran. Jadi nyaman karena di hari-hari Tuhan membaca Quran. Aku jar di hari Tuhan ini kada lagi sudah bisa membaca Quran, sudah tak benar sudah diupayakan yang kada kawajua ya, baca salawat sudah. Baca salawat, baca istighfar, minta ampun ulun ya Allah. Nah, hamba pian dasar ulun nih merasa terus hina terus diri kita sampai ke mati. Hina terus, jangan merasa baik daripada orang lain. Nah, karena kalau sudah napas
Amun sudah nangka itu, jangan lagi mengingat menghina-hina diri kada usah. Sudah itu yang diingat itu Allah Ta'ala aja lagi dengan Nabi. Ya Allah, anu ulun yakin bener pian ampuni ulun. Ulun sudah jauh berbuat baik. Tolong lihat akan baik kebaikan ulun yang ulun gawi. Ulun ya apa segala kebaikan tolong terima akan, walaupun di depan hitungan manusia hitungan ilmu kada pas, menurut pian kada pas, cuma ulun pas-pas karena Allah terima akan. Dan itu pasti pian berataan. Kalau pang kekanakan ni kada kena, kaya itu juga ikam muhaay kena. Cuma tadahulu kita sedikit aja, tadahulu semua. Yang ini mati parak aja lagi kekanakan ni. Satu mata aja lagi ini kan 8 tahun. 70 tahunan hanya mati, anggaplah 70 tahun. 70 tahun terus tumat lagi mati. Stumat. Ulun 55 tahun, satu umat lagi mati sudah. Tinggal kita di sisa-sisa umur kita nih nah, minta ampun ya Allah, banyaknya dosa ulun, ampuni dosa ulun. Ini kata di hadapan orang, baduaan lawan Allah Ta'ala. Mau tetangis tuh, mau tetangis tuh, minta ampun lawan Allah Ta'ala. Tolongi ulun ya Allah. Sudah. Walaupun sebujurnya berkat Nabi Muhammad, biar pian banyak dosa ya diampuni juga, biar kita banyak dosa ya diampuni juga oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi kan menjaga kita kan dari akhirat. Kutolongi karena hambaku, kutolongi karena umatku yang banyak gana-gana dosanya. Cuma kan kita jangan juga itu mantang-mantang di anu banu bau upaya dipakai juga peringatan-peringatan Allah Ta'ala itu, ancaman-ancaman Allah Ta'ala. Sudah kita rasakan kalau sudah nih di dunia. Kalau kita berbuat maksiat, apa akibatnya? Nyaman kalau asalnya. Berzinah nyaman kalau berzinah. Dampaknya seumur hidup. Minum-minuman keras bebas kalau pelai. Dampaknya apa? Lihat seorang lengo kalau. Artinya berbuat maksiat. Bagus kalau puas kalau sudah menyumpahi laki. Apa dampaknya? Tenanglah hati kamu. Puas kalau sudah kan bertanggung jawab dengan bini, nyaman kalau lihat nyamanlah hidup ikam kayak itu. Kada. Artinya yang bagus itu memang yang disuruh Allah Ta'ala juga. Setiap yang disuruh Allah, ketaatan yang disuruh Allah pasti ada manfaatnya. Setiap yang dilarang Allah Ta'ala gawi aja tuh memang nyaman gawinya, mudaratnya kena. Baik di dunia maupun di akhirat, baik fisik maupun mental akan dirusaknya kalau kita melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu jangan mucil, sama-sama kita menasihati diri kita. Mudahan kita diampuni Allah Ta'ala lahir dan batin ya. Mudahan ada manfaatnya. Minta maaf, hadanallahu ikum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.